Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang berbahagia, selamat datang kembali di channel kita tercinta ini ya, The Power of Zikir. Dengan zikir kita mudah, kita senang, kita bahagia. Bapak, Ibu, saudara sekalian, prinsip pertama yang betul-betul harus kita pahami mengenai pembicaraan zikir dalam Al-Quran adalah bahwa zikir itu perintah Allah. Sama seperti perintah lain, sholat, zakat, berbuat baik, berbaik sangka, berakhlak mulia, dan seterusnya. Zikir pun demikian. Zikir adalah perintah Allah. Ini prinsip pertama yang harus betul-betul kita pahami. Bapak, Ibu, saudara sekalian, mengenai perintah zikir ini di dalam Al-Quran, jumlah perintahnya disebut sebanyak 17 kali, Bapak Ibu. Nah, jumlah ini ternyata seimbang dengan jumlah perintah sholat di dalam Al-Quran yang juga disebut sebanyak 17 kali. Kita bisa menelusuri hal ini dalam kitab Al-Mu'jam, kamus-kamus Al-Quran, seperti misalnya kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Quranil Karim karya Syekh Fuad Baqi. Bapak, Ibu sekalian, hal ini menunjukkan bahwa zikir itu sama pentingnya dengan sholat. Sebagaimana sholat itu wajib, maka zikir pun wajib. Wajib kita amalkan selama jantung masih berdetak, selama hayat masih dikandung badan. Bapak, Ibu sekalian, di antara ayat perintah zikir itu di dalam Al-Quran, seperti firman-Nya dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Di sini kita diperintahkan Allah untuk berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Bilangannya, jumlahnya, kuantitasnya, sebanyak-banyaknya. Tentu saja dalam bilangan dan jumlah yang sesuai dengan kadar kemampuan kita, Bapak Ibu. Kita yang pemula ya puluhan dulu zikirnya ya, lalu meningkat jadi ratusan, meningkat lagi jadi ribuan. Nah, jadi zikir yang sebanyak-banyaknya itu kita memperbanyak jumlahnya, kuantitasnya. Inilah pengertian yang umum kita pahami selama ini. Zikir yang banyak itu adalah kuantitasnya, ya jumlah bilangannya
jadi semakin banyak kita berzikir jumlahnya, maka kita sudah mengamalkan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ada juga yang mengatakan zikir yang banyak itu apa? Yaitu zikir yang tidak dihitung atau zikir yang tak terhitung. Jadi dia tidak menghitung lagi zikirnya. Yang penting zikir gitu. Nah, ini dipahami sebagian orang sebagai zikir yang banyak. Namun demikian, sebetulnya ini juga termasuk zikir kuantitas. Zikir dengan bilangan. Hanya tak dihitung saja ya Bapak Ibu. Bila yang pertama ketahuan hitungannya berapa, tetapi yang kedua ini tak ketahuan berapa hitungannya. Karena memang sejak awal sengaja tak dihitung. Tetapi pada hakikatnya sama saja. Kedua jenis zikir ini dihitung atau tak dihitung. Sama-sama zikirnya itu zikir kuantitas. Nah, keadaan ini kan sama saja seperti analogi dalam sebuah hadis misalnya. Al-qatilu wal maqtulu finnar. Baik pembunuh atau yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Nah, dua-duanya sama-sama masuk neraka. Yang dibunuh iya, sama. Kenapa? Karena keduanya sama-sama niat membunuh. Hanya saja yang terbunuh kecolongan gitu, dibunuh duluan. Nah, zikir tadi pun demikian, dihitung atau tidak dihitung, ya sama saja, tetap saja termasuk zikir yang banyak dalam pengertian kuantitasnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah itu tadi bisa kita katakan zikir yang banyak perspektif kuantitas. Nah, di samping perspektif kuantitas tadi, zikir yang banyak itu pun bisa kita lihat dari perspektif kualitasnya. Nah, di sini zikir tidak dilihat dari perspektif bilangan, jumlah, kuantitas. Tidak, tetapi dilihat dari perspektif kualitasnya. Apa kualitas zikir itu? Ya tetapnya, ya, sabat gitu, sabatnya. Kalau dalam bahasa Sunda, ajek pancek zikirnya itu. Nah, dalam tradisi tarekat, khususnya di dalam tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Surya Raya, zikir yang tetap, yang ajek pancek itu biasanya ada dalam amaliyah tawajuh, atau bahasa lainnya disebut tafakkur atau tawakuf, atau umumnya disebut sebagai meditasi zikir. Isaran zikir yang banyak perspektif kualitas ini sebagaimana dijelaskan oleh Guru Agung Pangarsa Abah Anom. Nah, ketika beliau menjelaskan 3 hadis tafakur. Nah, tafakur yang dimaksud di sini adalah tawajuh ya Bapak Ibu. Nah, atau meditasi zikir tadi. Itu Bapak Ibu. Nah, ketiga hadis tersebut adalah hadis pertama, at-tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sanah. Tawajuh 1 jam lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Hadis kedua, at-tafakkuru sa'atan khairun min ibadati sab'ina sanah. Tawajuh 1 jam lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Hadis ketiga, at-tafakkuru sa'atan khairun min ibadati alfa'amin. Tawajuh 1 jam lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Wow, 1000 tahun Bapak Ibu ya. Nah, ketiga hadis ini tercantum juga di dalam kitab Sirrul Asrar karya
Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah setelah pengansa Abah Anom menjelaskan hadis di atas, proses perjalanan tawajuh ini harus dipapai Bapak Ibu, harus ditempuh, sehingga mencapai nilai 1000 tahun, bahkan lebih baik dari 1000 tahun. Dipapai bagaimana? Ya tawajuhnya harus makin tetap, sangat tetap, benar-benar ajak pancek, benar-benar tawakuf, benar-benar tidak goyang, tidak berubah, tekasisi, tekagigir orang Sunda, tidak ke masa lalu, tidak pula ke masa depan pikirannya. Jadi ingatannya tetap, zikirnya tetap, pikirannya tetap, sangat tenang pikirannya, sangat tetap, hanya khofi, hanya tawajuh di situ. Nah, jadi yang dimaksud adalah kualitas zikir tawajuh itu, yaitu tawajuh yang ajak panjang itu, tawajuh yang tawakuf, tawajuh yang menetap, yang kokoh, yang tidak goyang, baik zahirnya atau batinnya, baik badannya atau pikirannya. Badannya pun tidak goyang Bapak Ibu, sehelai rambut pun tidak goyang, tidak ada istilah menunduk tawajuhnya. Nah berarti belum ajak pancep gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi semakin menetap ingatannya, zikirnya, tawajuhnya 1 jam, maka tawajuh demikian semakin mencapai nilai 1000 tahun. Bapak Ibu sekalian, kemudian apa hikmahnya dibalik zikir kuantitas dan zikir kualitas ini? Hikmahnya adalah zikir kuantitas adalah untuk membersihkan hati kita. Itu hikmah yang paling penting. Adapun zikir kualitas adalah zikir untuk ketenangan batin dan kesadaran setiap saat atau kearifan spiritual kita. Artinya, kalau batin kita masih kotor, zikir atau tawajuh tidak akan bisa tetap Bapak Ibu ya. Kita akan terus-menerus diganggu oleh kotoran batin kita sendiri, pikiran kotor kita sendiri, memori negatif, sampah emosi, dan sampah-sampah intelektual kita sendiri. Kotoran-kotoran batin itu akan terus bermunculan sendiri, tanpa kita inginkan, tanpa kita kehendaki, bahkan tanpa kita sadari, di langit pikiran kita ketika kita sedang berzikir. Nah, dengan demikian, yang paling utama itu pertama sekali adalah kita membersihkan kotoran batin kita sendiri. Maka kita menyebutnya dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dalam pengertian kuantitas. Jadi kita memperbanyak jumlah zikir itu. Kemudian setelah itu kalau batin mulai tenang, tidak lagi menyimpan banyak kotoran, memori negatif, ya kita harus tingkatkan lagi zikir kita. Nah, dengan zikir yang banyak juga, yakni kualitasnya. Nah, zikirnya semakin tetap dipapai, semakin ajak pancep. Zikir yang semakin tawakuf. Nah, untuk apa? Untuk ketenangan dan untuk kesadaran setiap saat, untuk kearifan dan kecerdasan spiritual kita. Nah, itu tadi Bapak Ibu ya, pengertian zikir yang sebanyak-banyaknya, zikron katsiran. Nah, dilihat dari perspektif kuantitas dan kualitasnya. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, kemudian di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, itu dalam surah An-Nisa ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ.
Bila engkau telah mengerjakan sholat, maka berzikirlah kepada Allah. Nah, jadi selesai kewajiban sholat, kewajiban berikutnya menunggu giliran. Apa itu? Yaitu zikir kepada Allah. Tapi Ustaz, sholat itu sendiri kan zikir, Ustaz. Jadi kalau udah sholat ya nggak perlu zikir dong. Benar. Semua perbuatan kita yang baik, tidak hanya sholat ya, itu bisa bernilai zikir. Belajar itu bisa zikir. Mengajak kebaikan juga bisa disebut zikir. Nah, guru kami, Guru Agung Pangsabah Anok menjelaskan hal itu di dalam kitab beliau, Miftahus Sudur. Fata'diyatus salawati zikrun, waz zakati zikrun, was siyami zikrun, wal haji zikrun, wat tafaqquhi fid dini bil qadari dharuri aw aktsar zikrun, wal ifta'i fil ahkami zikrun, wal qira'atul Qur'an zikrun, was salati 'alan nabi zikrun, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar zikrun, dan seterusnya. Perbuatan baik apapun bisa dinilai sebagai zikir kepada Allah. Hanya saja zikir yang dimaksud seba'da salat tadi itu bukan zikir yang dalam pengertian umum ini ya Bapak Ibu, tapi dalam pengertian khusus. Zikir yang sesuai dengan petunjuknya, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 198. Wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Berzikirlah engkau kepada Allah sesuai yang ditunjukinya, sesuai dengan petunjuknya, di mana engkau sebelum itu dhalin, benar-benar tidak mengetahui cara berzikir yang benar, cara berzikir yang sesuai dengan petunjuknya itu. Jadi yang dimaksud zikir yang khusus ya Bapak Ibu, zikir yang sesuai petunjuknya. Zikir inilah yang wajib kita amalkan setiap seba'da sholat fardu. Biasanya kewajiban zikir seperti ini terdapat di dalam ajaran tarekat sufi ya Bapak Ibu. Ini sepengetahuan saya. Di luar ajaran tarekat sufi, zikir biasanya tidak dihukumkan sebagai wajib. Mungkin sunnah hukumnya zikir seba'da sholat fardu itu. Bahkan ada juga yang tidak berzikir sama sekali, karena anggapan tadi itu bahwa sholat adalah zikir. Jadi tidak perlu lagi dong kita berzikir, karena kan sudah diganti dengan sholat. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah karena kita merasionalisasi. Nah, karena itu kalau misalnya kita menginginkan kehidupan atau pemahaman yang benar, ya kita harus bijaksana di dalam memahami hal ini. Nah, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang benar. Ya, sholat itu sholat. Nah, seba'da sholatnya kita zikir. Karena zikir juga seba'da sholat itu juga merupakan kewajiban. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian di samping penjelasan di atas, Al-Quran juga menjelaskan hikmah yang besar di balik zikir untuk kehidupan kita, yaitu ketenangan. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 Allah berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Bapak Ibu sekalian, apa itu ketenangan? Ketenangan itu adalah suatu keadaan hati setelah bersih. Jadi setelah hati kita bersih dari seluruh kotoran, dari seluruh memori negatif, memori sakit hati dan lain sebagainya, baru ada ketenangan itu. Lalu apa tanda hati itu bersih? Tanda hati itu bersih kalau kita fokus, kita khusyuk, tak banyak pikiran, tak banyak memori yang muncul.
Salatnya fokus, khusyuk, pikirnya fokus, itu tanda batin kita bersih. Maka nanti pekerjaan pun fokus, belajar pun fokus, fokus mendengarkan, fokus memperhatikan. Di rumah pun fokus, tidak, pikirannya tidak kemana-mana, tidak ketinggalan di kantor, di pasar, tenang di dalam rumahnya sendiri, sehingga kita bisa menikmati kebersamaan bersama anak-anak dan istri kita. Bila hati kita tenang, kehidupan ini menjadi mudah dan sangat indah. Hati tenang, kita bisa melihat dalam gelap. Ada masalah, kita bisa melihat sebab-sebab masalah itu, dan kita pun dengan penuh kebijaksanaan menyelesaikannya. Pun juga dengan hati yang tenang, kita tidak akan melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Kita tidak akan terjatuh kembali di lubang yang sama. Bagi pedagang, dagangannya pasti akan berhasil. Dalam rumah tangga, pasti lebih damai. Tak melulu cekcok. Karena dengan hati yang tenang, ketenangan hati itu menjadikan kita memiliki konsistensi dan komitmen yang sangat kuat. Maka usahanya, pekerjaannya akan berhasil. Kehidupannya akan semakin mudah dan bahagia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, kemudian, ini mungkin yang terakhir yang ingin saya jelaskan mengenai zikir di dalam Al-Quran. Dan bisa jadi penjelasan yang terakhir ini yang terpenting dalam penjelasan ini. Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu dijelaskan bahwa dalam rangka untuk belajar zikir, kita harus minta atau bertanya kepada seorang ahli zikir. Ini disebutkan Allah dalam 2 ayat di dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nahl ayat 43 dan Al-Anbiya ayat 7, di mana Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli zikir jika kalian tidak mengetahui. Ya Bapak Ibu ya. Tidak mengetahui apa? Yaitu tidak mengetahui caranya. Cara berzikir yang benar. Cara berzikir yang sesuai dengan petunjuk Allah tadi. Jadi, keberadaan ahli zikir itu adalah untuk memberitahu kita cara berzikir yang benar, yang sesuai dengan petunjuk Allah itu. In kuntum la ta'lamun. Kamu tidak tahu cara zikir yang benar. Karena hanya ahli zikir, ahli ya Bapak Ibu, hanya ahli zikir yang betul-betul mengetahui cara berzikir yang benar. Hanya ahli zikir yang betul mengetahui secara pasti cara berzikir yang benar. Nah, itulah zikir tarekat. Zikir yang sesuai dengan petunjuk Allah tadi itu. Tapi kan Ustaz, ahli zikir itu kan ahli Al-Quran Ustaz. Ya, bisa seperti itu. Ahli zikir kadang disebut ahli Al-Quran. Ada juga yang menyebut ahli ilmu. Itu bisa saja dibenarkan ya Bapak Ibu. Bila kita memahami hal ini melalui perspektif tafsir yang telah dirasionalisasi oleh para ulama. Namun demikian, Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya kita terfokus saja pada makna etimologinya, makna kebahasaannya, ketimbang makna terminologinya, makna tafsirnya. Kenapa? Karena makna etimologi, makna kebahasaan, itu makna aslinya. Makna yang belum
terkontaminasi oleh rasionalisasi apapun. Fas'alu ahla zikri. Artinya, ya ahli zikir, bukan ahli yang lain. Bagi kaum tarekat, bagi orang-orang yang suka berzikir, bagi orang yang sudah masuk ke dalam lingkaran dan lingkungan ahli zikir, fas'alu ahla zikri tadi, itu memang ahli zikir beneran, Bapak Ibu. Seorang ahli zikir yang benar-benar mengerti tata cara berzikir yang benar, yang sesuai dengan petunjuknya tadi itu. Nah, begitu Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, kita tidak usahlah terlalu banyak melakukan rasionalisasi intelektual, banyak protes, banyak berdebat, terlalu sibuk mengkaji, ekstrim mengkaji, menilai ini, menilai itu. Intelektualitas kita terus-menerus kita perkaya. Namun, spiritualitas kita terabaikan. Rohani kita tak terperhatikan. Batin kita terbiarkan dalam kondisi yang sangat lemah, tak berdaya. Jadi biasa saja Bapak Ibu ya. Sepantasnya saja. Tidak usahlah serba terlalu ekstrim, radikal, serba berlebihan, apalagi ya sampai menyalahkan ajaran orang lain. Wah, tak ada dalilnya itu, bid'ah lah, sesat itu. Coba kita sholat, apakah kita khusyuk? Coba kita duduk berzikir kepada Allah, apakah zikir kita fokus, hudur, pikiran kita menetap, tak kemana-mana? Kalaulah memang kita cerdas, coba perhatikan kecerdasan kita itu. Apakah kecerdasan kita itu bermanfaat untuk menguatkan batin spiritualitas kita, batin spiritual kita? Apakah kecerdasan kita itu tidak mengganggu kekhusyuan sholat kita, kefokusan zikir kita? Bagaimana bisa kita menyalahkan orang lain sementara batin kita resah dan gelisah? Karena terus-menerus diganggu oleh sampah-sampah intelektual kita sendiri. Kecerdasan intelektual kita itu justru semakin mengantarkan kita pada kehidupan yang tidak fokus, tidak realistis. Jadi Bapak Ibu, kita mungkin saja cerdas secara intelektual, tetapi secara spiritual sangat rendah. Keangkuhan dan kesombongan intelektual, apapun bentuknya, bagaimanapun rasionalisasinya, keangkuhan dan kesombongan itu merupakan refleksi dari hati yang resah dan gelisah. Maka bila demikian, coba kita mulai belajar zikir untuk kebaikan kita sendiri Bapak Ibu, bukan untuk orang lain. Untuk membersihkan batin kita, membersihkan batin kita dari sampah-sampah intelektual itu, sampah-sampah yang selama ini menjadi penghalang kekhusyuan sholat kita, sampah-sampah yang selama ini telah menyebabkan kita tidak fokus, tidak realistis terhadap realitas kehidupan ini. Nah, setelah bersih, kita akan fokus, khusyuk gitu. Batin kita tenang, sangat tenang. Setelah itu, kita akan memiliki kesadaran yang besar. Kearifan spiritual kita benar-benar sangat berkualitas. Nah, nanti baru kita ketahui, baru kita bisa komentar betapa tidak bermanfaatnya intelektualitas kita itu selama ini, yang keberadaannya tak lebih seperti sampah yang mengotori ruang batin kita sendiri. Hal ini
sebagaimana juga yang diakui oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Beliau pernah menyatakan, tidak ada halangan yang paling besar bagi batin selain ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti setelah batin kita bersih, setelah kesadaran batin kita meningkat, baru kita tahu, baru bisa kita komentar betapa resah dan gelisahnya hati kita itu dulu. Ketika dulu kita masih suka menilai, mengomentari, terlebih dulu kita suka menyalahkan ajaran orang lain. Nah, jadi kalau sekarang, kalau batin kita masih kotor, kita belum bisa komentar. Bersihkan batin kita, tingkatkan kesadaran spiritual kita. Maka setelah itu silahkan Anda komentar sendiri. Nah, betapa selama ini kita telah jebak oleh sesuatu pengertian atau pemahaman yang sebetulnya sangat tidak spiritualistik. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Guru Agung kita, Pengarsa Abanom, Syekh Ahmad Shahibul Wafat Taj Arifin, itu menyebutkan beberapa mutiara di dalam tanbih yang merupakan yang berisi nasihat untuk para pelajar zikir, para murid-murid yang sedang belajar zikir, yaitu jangan menyalahkan ulama sezaman, jangan menyalahkan ajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain. Nah, tak boleh menyalahkan. Kenapa demikian? Karena perbuatan demikian hanya memberikan resah dan gelisah. Terlebih bagi kita yang sedang belajar zikir, yang sedang belajar membersihkan batin, yang sedang belajar meningkatkan kecerdasan spiritual kita. Nah, perbuatan menyalahkan, menilai orang lain, itu hanya akan merusak bangunan zikir yang sedang kita bangun. Nah, batin kita tidak akan bersih-bersih, kesadaran kita tidak akan meningkat selama kita masih sibuk dengan dunia luar ketimbang dunia dalam batin kita sendiri. Nah, jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, yang dapat saya sampaikan dalam tema kita ini, zikir di dalam Al-Quran. Nah, ikuti terus video saya di channel The Power of Zikir ini ya Bapak Ibu. Nanti kita akan banyak belajar. Di antaranya bagaimana sih cara mendeteksi kotoran batin kita sendiri. Bagaimana cara membuang kotoran batin kita sendiri. Apa sih fungsi hati itu sehingga kita harus mengetahuinya, harus memahaminya dengan benar. Kalau kita tidak memahami hati dengan benar, kita bisa jadi berzikir tidak memberikan manfaat yang berarti. Nah, nanti akan dijelaskan dalam video saya yang berjudul Warma, Tri Fungsi Hati. Dan masih banyak lagi materi-materi yang lainnya. Ya, silakan Bapak Ibu ikuti dan subscribe channel saya ini ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini memberikan hikmah bagi peningkatan kualitas spiritual kita semua. Amin. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب